Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanju Andika Jagatsing, NPM 22220033 semester 3 tingkat 2, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan penyakit stroke. Ada yang tahu apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Penyebab penyakit stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah, arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua yaitu stroke hemoragik. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Faktor resiko penyakit stroke ada 3 faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya. Selain stroke, berbagai faktor tersebut juga berisiko meningkatkan risiko serangan jantung. Adapun yang termaksud dalam faktor risiko kesehatan diantaranya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas. Penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Sleep apnea. Pernah mengalami transient ischemic attack atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor resiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Sementara itu, beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor risiko lainnya yaitu faktor keturunan. Seseorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Faktor semakin bertambah usia. Faktor usia. Semakin bertambah usia, risiko seseorang mengidap stroke juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Gejala penyakit stroke, setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu terlihat tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meski pengidap terlihat sadar. Meskipun itu, gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual dan muntah, sakit kepala hebat dan datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing seperti berputar.
mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Diagnosis penyakit stroke. Agar dapat menentukan jenis penanganan yang tepat bagi pengidap stroke, dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan bertanya kepada pengidap atau anggota keluarga tentang beberapa hal, meliputi gejala yang dialami awal munculnya gejala, dan apa yang sedang pengidap lakukan ketika gejala muncul. Jenis obat-obatan sedang dikonsumsi, apakah pengidap pernah mengalami cedera di bagian kepala, memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga terkait penyakit jantung, stroke ringan, dan stroke. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengidap secara keseluruhan. Biasanya pemeriksaan diawali dengan pengecekan tekanan darah, detak jantung, dan bunyi bising abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Kemudian dokter juga akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, CT scan, MRI, dan elektrokardiografi. Dan juga ada lain-lainnya. Komplikasi stroke. Stroke dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Sebagian besar berakibat fatal. Beberapa jenis komplikasi yang mungkin muncul antara lain deaf vein thrombosis. Sebagian pengidap stroke akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang berujung pada kelumpuhan. Kondisi yang dikenal dengan deaf vein thrombosis ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai sehingga aliran pada pembuluh darah vena tungkai mengalami gangguan. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Deaf vein thrombosis dapat ditangani dengan obat antikoagulan. Hidrosefalus. Sebagian pengidap stroke hemoragik dapat mengalami hidrosefalus, yaitu penumpukannya cairan di dalam rongga jauh pada otak, vertikal. Dokter bedah saraf akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk tersebut. Masalah menelan, disfagia. Kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu refleks menelan atau disfagia. Akibatnya, makanan atau minuman berisiko masuk ke dalam saluran pernapasan tanpa penanganan. Disfagia dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Pencegahan stroke. Cara utama mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor resiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain menjaga pola makan, terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko hipertensi yang memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Selanjutnya, makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke. Sebab rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah mengumpal. Tidak merokok berarti turut mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit paru-paru dan juga jantung. Hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan. Seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Juga hindari penggunaan nafza, beberapa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit stroke. Semoga dapat bermanfaat dan mengedukasi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih.